Dan semua yang percaya berkata, amin, 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 amin. Amin. Saya nggak lama Bapak Ibu. Cuman ini yang Tuhan taruh. Nggak apa-apa ya, saya di bawah ya. Tadi waktu Kak Erik nyanyi lagu yang membelah laut, tiba-tiba Tuhan taruh itu di hati saya. Penyembahan itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi saudara gak bisa puas dengan apa yang kau alami sekarang. Ada glory to glory, ada kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan gak puas dengan apa yang kau alami hari ini. Kalau saudara puas dengan hidupmu, kalau saudara puas dengan apa yang sudah kau dapati hari ini, Tuhan gak pernah puas dengan saudara. Tuhan ingin melihat ada mujizat demi mujizat, ada kemuliaan demi kemuliaan, ada setiap lautan yang engkau belah setiap hari saudara. Amin. Tema saya hari ini penyembahan. Dan saya buka seperti ini, saya dengan cepat saja. Apa itu penyembahan? Orang seringkali berkata, penyembahan itu pasti seperti suasana surga. Waktu saya menyembah, tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Waktu saya menyembah, tiba-tiba saya disentuh Tuhan. Waktu saya menyembah, tiba-tiba sakit saya disembuhkan Tuhan. Waktu saya menyembah, tiba-tiba luka saya, kemarahan saya, pahit saya, semua disembuhkan Tuhan. Benar, itu benar saudara. Itu suasana surga. Itu atmosfer ilahi yang mencengkram saudara. Tapi jangan pernah puas dengan itu. Saya catat seperti ini lagi. Apa itu penyembahan? Mencium wajah Tuhan. Saudara, arti kata mencium itu engkau sedang mengejar, engkau sedang apa ya? Engkau seperti sedang mencari, ini orangnya di mana ya? Ini Tuhan maunya apa ya? Ini kekasihku maunya apa ya? Enggak ada orang mencium diam aja sampai disamperin, enggak ada saudara. Ada langkah yang harus saudara ambil. Itu apa? Itu penyembahan. Saya catat seperti ini lagi. Penyembahan itu apa? Penyembahan itu hubungan. Karena saya mungkin sering berbicara penyembahan. Tapi saya akan bagikan 3 penyembahan hari ini yang penting. Yang mungkin itu akan menjadi apa? Membawa dampak buat hidup saudara. Amin. Yang selanjutnya berkata hubungan. Di sana ada apa? Ada perjalanan. Di sana ada pengenalan saudara. Jangan kenal saudara cuman kenal Tuhan, dia Tuhan yang menyembuhkan. Stop di situ, nggak bisa. Itu penyembahan yang cetek saudara. Dan kau berkata Tuhan itu Tuhan yang baik. Engkau nggak bisa hanya di situ. Orang di luar sana juga ngerti Tuhan itu Tuhan yang baik. Tapi boleh nggak kau selami, kau nikmati Tuhanmu. Penyembahan itu seperti itu. Ada layer demi layer yang harus kau gali. Ada layer demi selubung yang harus kau bukakan. Ada pintu demi pintu yang harus kau ketuk, kau buka dan kau cari kuncinya. Itu apa? Itu penyembahan. Dan selanjutnya satu seperti ini. Hubungan, jangan pernah kehilangan momen. Momen itu apa? Momen itu kairos. Momen itu apa? Waktu surga terbuka dengan yang namanya penyembahan. Tiba-tiba kau bisa menikmati Tuhan di situ. Itu momen. Waktu engkau diingatkan anakmu dan kau berkata doakan anakmu. Itu momen. Waktu Tuhan bilang tersungkurna. Itu momen. Jangan pernah kehilangan dengan yang namanya momen saudara. Engkau gak perlu lihat kiri kananmu seperti apa. Engkau gak perlu lihatin tim musik seperti apa. Wah mereka opportune sampai berapa kali. Itu mencari momen Bapak Ibu. Cari momenmu dengan Tuhan seperti apa. Jangan cuma hanya diam, duduk, cari momen, gali, buka, cari kuncinya, buka lagi kuncinya, cari lagi kuncinya, buka lagi kuncinya. Kenapa? Karena engkau sedang mencari momen dengan Tuhan seperti apa. Jangan sampai orang menikmati Tuhan, engkau gak nikmatin Tuhan. Maafkan saya, engkau sudah jauh-jauh, mungkin kau dari provinsi, engkau yang naik bus berapa hari di perjalanan, dan engkau cuma berkata, aku capek Pak hari ini. Nikmati momennya sama Tuhan. Nikmati momennya sama Tuhan. Ini sidang ilahinya Tuhan. Di setiap tempat di sini engkau sedang menetapkan, engkau sedang memutuskan sesuatu. Buat siapa? Buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat mungkin orang tuamu, buat siapapun juga. Tiba-tiba langit itu terbelah dan engkau menikmati Tuhan dan engkau melihat momen yang baru Tuhan tinggal memutuskan ketok palu. Nah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Apa? Itu ngomongin apa? Itu ngomongin momen. Dan saya catat seperti lagi. Penyembahan itu harus selalu fresh. Gak bisa kasih yang basi di hadapan Tuhan.
Kalau engkau sebagai gembala, engkau gak bisa kasih yang cuma sekedar. Mungkin kau berkata saya seorang pendeta. Mungkin kau berkata saya sebagai pemuji dan penyembah. Engkau sebagai pemain musik dan kau lakukan hal yang sama. 2 lagu praise, 2 lagu worship, 2 lagu ini persembahan dan lagi. Engkau lakukan tiap minggu. Gak ada fresh di situ. Gak ada sesuatu yang baru di situ. Kenapa? Karena kita gak nanya Tuhan kok. Karena kita gak nanya pewahyuan Tuhan. Tuhan minimal kau nanya Tuhan besok mau lakuin apa ya? Kita puas dengan kemuliaan yang mana? Yang kemarin. Kita puas dengan apa? Lautan yang kau belah berapa puluh ribu tahun yang lalu mungkin. Engkau puas dengan mujizat yang kau dapati kemarin waktu Tuhan berkata engkau disembuhkan. Anakmu dibangkitkan mungkin. Lihat coba kau daftarkan mujizat-mujizat Tuhan dan kau puas dengan itu. Dan seringkali itu yang kita lakukan kok. Kita puas dengan kehidupan kita puas dengan pengembalaan kita puas dengan gereja kita. Dan kita lakukan yang sama tanpa kita tanya Tuhan dan kita melakukan apa namanya? Fresh. Ini penyembahan. Tapi ada penyembahan yang baru yang tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya. Boleh next? Apa itu penyembahan? Saya udah dengar ini berapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Mungkin waktu saya main musik, waktu saya masuk namanya tim pemujian penyembahan, saya dengar ini. Tapi tiba-tiba Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Kata penyembahan dalam bahasa Yunani itu ada kata namanya proskuneo. Sama-sama katakan proskuneo. Apa itu proskuneo? Berasal dari 2 kata yang satu berkata pros yang artinya dekat, yang satu lagi artinya kon yang artinya anjing. Kenapa harus anjing Bapak Ibu? Saudara pernah nanya gak sih? Atau engkau berkata boro-boro nanya. Kak saya kan bukan tim musik, Pak saya kan bukan penyanyi, suara saya fals. Ya saya berkata begini saudara, semua yang aku ciptakan itu untuk mengagungkan namaku. Semua. Kalau saudara berkata saya diciptakan Tuhan, engkau yang berkata semua tanpa terkecuali. Itu dari mengagungkan, kata mengagungkan dari kata kabat atau kabet. Artinya apa? Worship. Artinya apa? Penyembahan. Saudara diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mau suara kamu mau seperti apapun, nggak ada. Tapi kenapa Tuhan harus pakai kata anjing? Harus arti kata apa? Harus pakai kata dekat. Saudara punya anjing? Atau minimal kau pernah lihat anjing? Bagaimana dia ketika dia sudah dikasih makan sama Tuhannya, dia akan cari Tuhannya terus. Dia akan keliling cari Tuhannya, cari Tuhannya, cari Tuhannya, cari Tuhannya, cari Tuhannya. Dengan kata lain seperti ini saya catat, penyembahan itu artinya move. Sama-sama katakan penyembahan itu move. Penyembahan itu gak bisa diam saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong ini dalam hidup saya, dalam hati saya. Kamu tahu gak, penyembahan itu bergerak. Dari zaman ke zaman bergerak. Dari zaman ke zaman itu bergerak. Makanya next selanjutnya boleh saya dengan cepat. Saya punya waktu berapa ya Om? 5 menit 15 menit. Oke. Penyembahan itu pergerakan, saya catat seperti ini. Penyembahan itu pergerakan. Anjing selalu bergerak mengikuti tuannya. Penyembahan itu pergerakan. Yang tadi saya bilang, boleh next. Kemana tuannya pergi dia cari terus. Di perjanjian lama seperti ini. Waktu Tuhan ciptakan Eden, itu Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Punya hubungan dengan saya dan saudara. Dengan Adam hari itu. Tapi hari itu ketika manusia diciptakan yang namanya iblis. Dia gak pakai tangannya saudara. Dia pakai binatang yang namanya ular. Dia bilang gini, kamu buat dia jatuh seperti saya. Waktu saya jatuh menginginkan tahta itu. Ini ngomongin ini loh. Ngomongin perubahan. Saudara pikir Tuhan gak bergerak? Hari itu kelihatannya Taman Eden gagal saudara. Maafkan saya. Tapi kalau saudara tahu dari Taman Eden Tuhan bergerak. Tuhan ciptakan yang namanya tabernakel apa? Musa. Saudara saya mau bilang. Ini bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan yang cari manusia. Di padang gurun Tuhan yang pusing mikirkan. Gimana caranya bertemu dengan umatku. Gimana supaya umatku bisa menyembah kepadaku.
Makanya di Yohanes berkata gini, Bapa mencari penyembah. Dari dulu Tuhan yang mencari saudara. Saudara tinggal datang, bergerak cari Tuhan. Datang bergerak cari Tuhan. Kenapa hari itu Tuhan bilang, mari mendekat seperti seekor anjing, saudara. Penyembahan itu move, bergerak. Penyembahan itu ada sesuatu yang apa ya? Yang harus berubah. Engkau gak bisa cuman pakai dua worship, dua praise, selesai tanpa engkau bertanya sama Tuhan. Tanpa ada sesuatu yang praise, tanpa ada sesuatu namanya pergerakan, tanpa ada sesuatu namanya yang baru, yang baru yang dari Tuhan. Saya mau bilang, kalau engkau lakukan ini, engkau akan seperti itu terus kok. Kenapa? Karena penyembahan itu bergerak. Itu di Perjanjian Lama. Ada namanya halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Saudara pikir Tuhan kehabisan akal untuk dia bertemu dengan umatnya hari itu? Apakah hari itu yang namanya di tabernakel Tuhan gak ada di semua tempat? Tuhan ada di semua tempat, saudara. Tapi kenapa Tuhan harus ditemui di mana? Di ruang maha kudus. Dia cuma bilang gini, hei nak, hei manusia, bergerak dong cari saya. Bergerak dong. Minimal bayar sesuatu dong untuk ketemu saya. Saya udah ciptain Taman Eden. Saya sudah ciptain tabernakel untuk saya bisa bertemu dengan kamu. Apa yang kamu bisa lakukan? Saya mau bilang, Tuhan itu ada di halaman Bapak itu. Tuhan itu ada di ruang kudus. Dan Tuhan itu ada di ruang maha kudus. Tetapi kenapa hari itu harus di ruang maha kudus dia bertemu? Hari itu imam besar datang sendiri. Membawa sesuatu, membawa ketetapan. Dan dia harus masuk ke ruang maha kudus. Kenapa? Karena ada langkah, ada step by step yang harus dia jalani. Next dengan cepat. Ini ruang maha kudus. Ini namanya tabernakel. Nantilah boleh selanjutnya. Itu tadi kita contoh di Perjanjian Lama dan contoh di Perjanjian Baru. Itu di mana? Perempuan Samaria. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin pergerakan, percayalah. Saudara pikir kenapa Tuhan kehabisan akal ketemu dengan seorang pelacur? Kenapa Tuhan enggak cari orang di tempat yang kudus? Di mana? Di gereja. Kenapa dia harus ketemu namanya perempuan yang tinggal di Samaria? Ini perempuan kacau Bapak Ibu. Pelacur. Bahasa saya nih, saya dramatisirkan sedikit. Dia menikah dengan 5 orang. Punya 1 TTM. Tinggal bareng. Saudara tahu keadaan Sikonnya seperti apa, keadaan rumah itu? Saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya mau bilang, kenapa Tuhan ngomong penyembahan sama orang seperti ini? Penyembahan itu move. Penyembahan itu bergerak. Engkau nggak bisa stay di situ. Sama seperti chord yang dimainkan, move. Kalau perlu overtune, overtune. Kalau perlu naikkan sekali lagi, naikkan sekali lagi. Cari suasana di situ. Mau bergerak. Kenapa? Karena Tuhan itu pengen kita cari dia. Tuhan itu pengen dia nikmatin setiap kita. Sampai dia nggak temuin di mana? Di tempat-tempat yang kelihatannya kudus. Di tempat-tempat yang kelihatannya suci. Sampai dia harus cari seorang wanita tinggal dengan 5 suami 1 TTM di satu tempat. Bukan hanya di rumah yang kotor, rumah yang najis. Satu kota yang najis, yang kotor. Dengan penuh dengan yang kotor, dengan yang najis. Tapi saya mau bilang, dari orang yang najis, dari orang yang kotor, dari kota yang kotor. Engkau berkata begini, Kak, keluarga saya seperti ini. Pak, tempat tinggal saya seperti ini. Pak, ruangan saya seperti ini. Gak ada alasan. Saya mau bilang, kurang kotor, kurang najis, kurang apapun. Saya boleh next selanjutnya berkata begini. Selanjutnya berkata begini, saudara. Dari perempuan yang kotor, ini menjadi penginjil pertama di mana? Di Perjanjian Baru. Tercatat dia ketok, cuman ketemu Tuhan sekali. Waktu Tuhan datang, aku minta air dong. Kamu ngapain ke aku datangnya? Kamu minta sana ke orang Yahudi. Aku pun non Yahudi. Tapi Tuhan bilang, aku boleh gak minta air? Cuman sekali perjumpaan dengan Tuhan, itu mengubahkan kita. Itu mengubahkan yang namanya perempuan Samaria. Saya mau bilang, saudara dengerin. Maafkan saya, bahasa saya gini. Sudah berapa tahun kita ketemu sama Tuhan?
Sudah berapa tahun demi tahun, kita baru Natalan nih. Berapa tahun dari 2001, 2002, 2003, 2004, 2000 sekian hitungin. Engkau yang berkata setiap minggu engkau menikmati Tuhan. Engkau menikmati penyembahannya. Maafkan saya, wanita kotor ini cuma sekali ketemu Tuhan. Dia berubah. Maafkan saya, bukan hanya dia yang berubah. Keluarganya berubah. Bukan hanya keluarganya yang berubah. Kotanya yang kotor berubah. Dia ketokin pintu demi pintu demi pintu demi pintu. Hei, aku ketemu Tuhan. Aku ketemu Yesus. Aku menikmati Yesus. Dia yang bersih, dia yang ilahi yang mau ketemu aku. Aku yang kotor ya. Cukup satu penerimaan mengubahkannya. Saya nggak panjangin, nanti saudara boleh ambil PPT. Tapi saya mau bilang gini saudara, maafkan saya. Kita yang sering kita berkata Kristen, mungkin kau berkata kau Kristen dari lahir. Saya Kristen dari lahir. Pelayanan saya sekitar 20 tahun saya, karir pelayanan saya. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, di Samuel berkata gini, di penghujung kematiannya dia tertulis gini, ini adalah orang yang diangkat tinggi. Catat saudara. Waktu engkau berkata, kalau orang mati yang ditulis itu prestasi Bapak Ibu. Wah, dia orangnya baik. Dia orangnya luar biasa. Cari aja, setiap orang yang mati pasti dicari gitu. Tapi untuk kasus Daud beda. Dibilang gini, ini orang yang diangkat tinggi. Ini penyembah yang dicintai Israel. Pertanyaan saya, kenapa gak ditulis? Ini orang yang membunuh Goliat. Ini raja yang diurapi. Ini raja yang membunuh dan merebut banyak cara demi cara. Kenapa enggak? Saya mau bilang gini, Tuhan gak pernah lihat prestasi saudara. Tuhan gak pernah apa yang engkau bisa beri, yang kelihatannya seperti kilauan demi kilauan. Kenapa? Tuhan cuma mau apa? Face to face, bertemu muka dengan muka. Engkau menikmati dia. Engkau cari wajahnya. Waktu iblis berkata, lihat kan Eden gagal. Enggak, aku enggak gagal. Saudara tahu hati Tuhan seperti apa hari itu? Dan hari itu dia lihat lagi, dia bangun tabernakel dan sekali lagi kelihatannya gagal. Raja lihat dong, gagal kan? Tuhan yang cari loh sarananya. Jadi jangan pernah pede, engkau yang berkata aku cari Tuhan. Dari perempuan yang kotor, dari perempuan yang najis, dari perempuan yang kelihatan yang gak becus, menghidupi hidupnya. Lahir ayat yang berkata begini, Bapa mencari penyembah. Dari mana? Dalam roh dan kebenaran. Maafkan saya bahasa saya gini. Hanya orang yang kurang tahu memberi lebih. Saya ulangi. Hanya engkau yang tahu engkau kurang dan engkau gak punya prestasi yang baik. Hanya engkau tahu, Kak, aku gak bisa nyanyi yang baik. Aku gak bisa kerja yang bagus kok. Kak, aku selalu dimarahin orang tua aku kok. Engkau yang berkata, Pak, gembalaku gak pernah percayain sesuatu sama aku. Maafkan saya, di Alkitab dicatat seperti ini. Lihat orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan iman, itu orang-orang yang kurang. Lihat Lea. Matanya juling, yang dicintai itu Rahel. Siapa tapi? Yang dibuka kandungan siapa? Lea. Lihat Hana. Orang yang kelihatannya mandul, sampai pastor seniornya berkata begini, lo orang gila ya. Sampai Eli berkata begini, kalau bahasa saya dengan sehari-hari ini pastor senior loh. Dibilang gini, lo gila ya, ngapain? Tapi apa yang dianggap gila oleh orang lain, lahir dari kandungannya. Dia minta anak saudara sama Tuhan. Yang dikasih bukan anak, yang dikasih apa? Yang dikasih nabi. Dari keturunannya kalau saudara tarik siapa? Lahir yang namanya Daud. Tarik lagi. Lahir siapa? Lahir Yesus Kristus Tuhan. Dan kau berkata, skill saya mah biasa-biasa aja. Kalau engkau tahu skillmu biasa-biasa, datang dong dia tuh.
Waktu engkau nyembah gak bisa kayak gini dong. Ekspresikan penyembahan. Kalau engkau disuruh Tuhan angkat tangan, angkat tangan. Udah capek di bus 3 hari. Udah capek naik pesawat lah. Ekspresikan. Udah capek engkau berjam-jam duduk di sini. Engkau pulang gak dapatin sesuatu, masalah saudara. Boleh gak ekspresikan? Ada hari ini, ada besok. Temui Tuhan. Tuhan temui aku malam ini. Aku ingin nikmati engkau malam hari ini. Aku ingin mencium wajahmu hari ini. Bukakan sesuatu pewahyuan. Makanya Hosea berkata, umatku binasa karena imamnya menolak pengetahuan. Saudara ngerti gak imam itu siapa? Imam itu yang melayani. Ditolak. Kenapa? Karena enggak action Tuhan yang kau lakukan. Karena berpikir apa? Berpikir kita ini fine. Saya perfect. Saya ngerti chord itu. Saya ngerti caranya khotbah seperti itu. Jadi engkau gak perlu tanya Tuhan seperti apa. Saya ngerti jalannya seperti apa jalannya itu. Tapi boleh gak? Sekali lagi. Masuki ruang rahasianya Tuhan. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Dan tanya Tuhan. Penyembahan bukan aktivitas Bapak Ibu. Tapi apa yang kita alami. Dan yang kita tangkap. Apa yang gerejamu tangkap. Itu penyembahan. Saya berhenti di sini. Saya selalu suka dengan kisah ini Bapak Ibu. Di Amerika ada seorang namanya Frank Foglio. Saya suka banget dengan kisah ini. Bapak ini pendeta gospel, pendeta yang hebat, pendeta yang luar biasa, pendeta yang mungkin banyak jemaatnya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di gospel gereja-gereja gospel itu gereja, wow, lebih profetik dari kita. Hari ini nyembah udah lompat ke situ, keliling ke situ. Namanya Frank Foglio. Tiba-tiba anaknya ngalamin yang namanya kecelakaan. Otaknya rusak, semuanya rusak, berdarah mungkin. Dan hari itu dia berkata, wah ini waktunya aku mendoakan dan aku melihat pekerjaan Tuhan di tangannya. Dan hari itu dia datang ke rumah sakit. Dan dia berkata, bisa sembuh, bisa sembuh. Dan hari itu dia berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dilihat mujizat? Gak dilihat mujizat. 1 hari, 2 hari dia mendoakan lagi. Dia doakan lagi, dia doakan lagi. Sebulan berlalu, gak terjadi apa-apa. 3 minggu berlalu, gak jadi apa. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Mulai kecut hatinya. Ini Tuhan yang gue sembah benar gak ya? Tuhan yang gue sembah selama ini benar gak sih? Akhirnya dipanggil seluruh jemaatnya. Come on, aku perlu iman, aku perlu iman, aku perlu iman. Dipanggil seluruh jemaatnya datang. Ayo doakan anakku, doakan anak gadisku, doakan anak gadisku. Udah gak punya iman lagi mungkin hari itu. Didoakan 5 tahun berlalu gak terjadi apa-apa. 6 tahun berlalu gak terjadi apa-apa. 7 tahun berlalu dan sekali lagi dia datang ke rumah sakitnya. Dibuka pintu anaknya dan dilihat gak terjadi apa-apa. Dia marah sama Tuhan. Dia pergi, dia keluar, dia banting itu pintu rumah sakitnya dan berkata, waktu dia keluar dia berkata begini. Dia sambil berkata, tiba-tiba dia dengar suara audible di telinganya. Frank, dia ngerti siapa itu. Audible terdengar sangat tajam di telinga. Audible, Frank, praise me. Dia semakin menghindar, dia semakin berlari, dia semakin enggak. Gua enggak mau sembah. Aku tahu suara itu. Dia semakin pergi keluar dan dia bilang, Frank, praise me. Dan akhirnya dia meludah dan berkata, enggak Tuhan, aku enggak mau nyembah Engkau. 7 tahun aku berdoa untuk anakku, Engkau enggak sisa sembuhkan dia. Aku ini pelayanmu, aku penyembahmu. Aku melakukan semua yang bisa aku lakukan, aku menyembahmu. Dan hari itu Frank pahit sama Tuhan. Mungkin kau mengalami yang sama. Mungkin kau berdoa buat hidupmu, buat keluargamu, buat pekerjaanmu. Dan Tuhan merasa enggak ngalamin apa-apa kok. Waktu kau pulang dari sini kau berkata, Tuhan aku enggak ngalamin apa-apa. Tapi saya mau bilang, tiba-tiba ada suara audible berkata, Frank,
press me. Frank, press me. Dan akhirnya itu sekali lagi dia meludah dan berkata, enggak Tuhan. Tapi tiba-tiba waktu pujian penyembahan itu dinaikkan, dia berkata, Frank, boleh enggak sekali lagi press me. Tiba-tiba hari itu Frank tersungkur dan dia berkata, Tuhan, Engkau tahu yang ada di hatiku. Aku cuma minta sembuhkan anakku. Sembuhkan anakku, dan hari ini Engkau gak bisa. Engkau gak bisa sembuhkan anakku. Dan hari itu Frank sekali lagi berkata, Tuhan, Kau tahu yang di hatiku. Dan hari itu dia menaikkan penyembahan. Mungkin lagunya dengan bahasa berkata begini. Dia menyanyikan, sembah dan puji penuhi tamu. Ini bahasa Frank mungkin. Dia berkata, sembah dan puji. Cuman dia bilang, Tuhan, sembuhkan anakku, Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku mau minta cuman sembuhkan anakku. Tapi engkau gak bisa beri. Dia terus menyembah, dia berkata, penuhi tamu, Yesus Tuhan ada. Dia sambil nyembah. Frank, press me, Frank. Sembah aku. Dan dia berkata, Tuhan, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu apa yang ada di hidupku. Kau tahu apa yang ada di hatiku. Cuman aku minta sembuhkan anak gadisku, Tuhan. Sembuhkan anak gadisku, Tuhan. Tiba-tiba belum pujian itu selesai. Dan waktu dia menyembah. Tiba-tiba dari pintu kamar anaknya mendengar suara dengan suara yang sangat kencang. Dia berkata, I want my father. I want my father. I want my father. Dan dia melihat, itu seperti suara yang aku kenal. Itu seperti suara yang aku kenal. Itu suara anakku. Itu suara anakku yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun aku menunggunya supaya dia bangkit. Dan hari itu dia mendengar suara itu. Dan dia mendengar suara itu, tiba-tiba dia semakin menaikkan pujian. Dia menaikkan pujian. Cuman apa? Sorry, maafkan saya. Seringkali telinga kita ini terlampau bising dengan banyak hal. Seringkali telinga kita ini banyak mendengarkan dengan cuma satu perkataan Tuhan, dan berkata, Frank, press me. Dan suara yang sama berbicara di engkau, saudara dan saudara. Dan itu membukakan pintu surga. Ada langit yang terbuka. Engkau berkata, anakku sakit. Temui Tuhan. Dengarkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Boleh gak sambil angkat tanganmu, saudara, sekali lagi. Taruh di telinga saudara. Tuhan, hamba mintakan Tuhan, biar ada telinga yang mendengar. Biar gak perlu lagi kebisingan. Kami perlu mendengar banyak hal di luar sana. Untuk apa yang terjadi buat hidup kami, buat bangsa kami, buat keluarga kami. Tapi kami perlu mendengarkan Tuhan kami. Buat kami ngerti Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat saat-saat kami boleh menyembah-Mu. Mari pulihkan, sempurnakan yang harus Kau sempurnakan dalam hidup kami. Kikis setiap hati yang mulai pahit Tuhan. Bukan masalah kami sekian tahun, sekian puluh tahun melayani Tuhan. Tapi kami mau menikmati Tuhan dan mendengar Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus.